Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dari kami. Selamat beribadah online dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Duta Garden. Marilah kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan berdoa secara pribadi. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Mari kita sama-sama mengangkat pujian lebih dalam ku menyembah. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya.
Mari kita meninggikan nama Tuhan Allah kita dan kita datang sujud menyembah. Mari kita sama-sama naikkan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh Tuhan, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Namun kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak layak. Tapi Tuhan, sekali lagi Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan sepanjang minggu ini, baik melalui tutur kata kami dan perbuatan, bahkan pikiran kami. Tuhan, layakkanlah kami, sehingga penyembahan kami boleh sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Dan setiap kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, boleh mendapatkan berkat Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan dan pembaharuan, baik melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh bertakhta dan menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita dengan sukacita kita puji nama Tuhan. Bersama kita naikkan pujian, terpujilah nama Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan dan dengan sukacita kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu dekat selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari jemaat kita sama-sama naikkan pujian, Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah,
saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita sama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sama kita katakan, Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa, ku yakin kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita naikkan pujian, I surrender all. I surrender all, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all, I surrender all. I surrender
kepada Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, menyembah dan memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menyertai, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Dan firman Tuhan yang hidup memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap kami dan perjalanan iman kami di dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu sehingga dia boleh menyampaikannya dengan baik. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita membuka Mazmur pasal ke-37 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan ia akan bertindak. Saudara, ada seorang pemuda masuk ke dalam hutan. Ketika ia sedang berada di dalam hutan, ia melihat ada api yang membakar rumput yang kering. Tetapi ia tidak peduli dan membiarkannya. Api itu menyala semula sangat kecil, lama-kelamaan semakin besar. Dan ada datang angin yang kencang membuat api itu menjalar kemana-mana dan bertambah semakin besar. Ketika pemuda itu melihatnya, lalu pemuda itu cepat-cepat berlari untuk mencari jalan keluar. Tetapi sayang, api itu lebih cepat menyebar kemana-mana dan api itu semakin meluas membakar hutan itu. Dalam keadaan seperti ini, saudara, apa yang dilakukan pemuda itu? Pasrah atau berserah? Saudara, saya senang lagu yang tadi kita nyanyikan, Aku Berserah. Saya sangat suka akan lagu ini. Tetapi saudara, di dalam mewujudkan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak mudah untuk hidup berserah kepada Tuhan. Mengapa saudara? Inilah yang digumulkan pemazmur Daud dalam Mazmur 37. Di dalam dunia ini saudara, ada dua macam orang. Satu orang fasik dan satu lagi orang benar. Hidup orang fasik atau orang jahat kelihatannya bahagia, senang, tidak kekurangan, hidupnya mewah. Tetapi orang-orang benar hidupnya sulit, kekurangan, kesusahan, karena hidup benar, jujur, dan saleh. Sudah di dalam ayat yang pertama, pemazmur Daud berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sudah di sana dikatakan pemazmur Daud, jangan iri hati, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Saudara, berulang kali dikatakan jangan marah. Di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8 kita menemukan beberapa kali. Saudara, kita melihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, pemazmur Daud berulang kali mengatakan jangan marah, jangan marah, dan berhentilah marah. Diulang sampai 3 kali, jangan marah dan berhentilah marah. Kepada siapa pemazmur mengatakan jangan marah dan berhentilah marah? Kepada orang-orang benar yang di dalam menjalani kehidupannya dengan benar dan takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita mendengar baik di gereja, di luar gereja, di tengah keluarga, mungkin di pasar atau di mall, ada orang yang berkata, aku berserah saja. Tetapi pengertian berserah seringkali menjadi rancu dengan pasrah. Padahal artinya berserah tidak sama dengan pasrah. Berserah adalah kata kerja yang aktif, yang bermakna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Karena percaya bahwa Allah akan memeliharanya dan memberikan yang terbaik kepada kita. Sedangkan pasrah adalah kata kerja pasif yang bermakna menyerahkan segalanya kepada Allah karena sudah tidak berdaya lagi atau telah menyerah, kalah, tidak sanggup berjuang lagi. Di dalam iman Kristen jelas sekali saudara, perbedaannya. Berserah adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk campur tangan di dalam hidup kita. Sedangkan pasrah adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan
bukan karena iman. Saudara, di dalam perjanjian lama kita akan melihat satu contoh dari keluarga Ayub dan istrinya. Di dalam perjalanan kehidupan daripada keluarga Ayub, kita mengetahui Ayub begitu kaya raya pada zaman itu. Tetapi seketika saja saudara, harta Ayub seluruhnya habis. Bahkan 10 anaknya pada satu hari dengan sekejap semuanya meninggal karena angin topan. Ketika anak-anak Daud di sebuah rumah di anak yang suluk sedang berpesta pora, angin datang menerpa rumah dan runtuhlah rumah itu dan 10 anak-anak Ayub meninggal. Saudara-saudara sekalian, tetapi bukan itu saja yang dialami Ayub. Ayub harus mengalami sakit bara yang busuk, bara busuk dari telapak kaki sampai batok kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah abu, menandakan akan sangatnya menderita Ayub mengalami sakit bara busuk ini. Lalu ketika istrinya melihat akan suaminya ini Ayub, lalu berkatalah istri Ayub ini, "Masih bertekutkah engkau akan kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara, kalau di dalam bahasa yang sehari-hari saya mengatakan demikian, udahlah Ayub, tinggalkan Allah. Jangan percaya pada Allah. Udah, jangan hidup benar lagi, sok suci, saleh, hidup menjauhi yang jahat. Saudara, bahkan Ayub, istrinya Ayub menyuruh Ayub untuk mati saja. Saudara mendengar akan kata ini, apa yang dijawab Ayub kepada istrinya? "Engkau berbicara atau berkata seperti perempuan gila." Saudara, mungkin Ayub begitu kesalnya sampai mengatakan kepada istrinya demikian. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, Ayub seorang yang hidup berserah kepada Tuhan. Bahkan hidupnya diserahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan Ayub. Dalam hal ini saudara, Ayub tidak berkata berbuat dosa dengan bibir mulutnya. Tetapi istrinya, saudara, kita melihat istri Ayub pasrah, bahkan tidak percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi akan pergumulan di tengah-tengah keluarganya. Harta yang banyak semuanya habis. Anak-anaknya di dalam sekejap 10 anak-anaknya meninggal dunia oleh karena angin topan. Dan Ayub mengalami satu penderitaan sakit penyakit bara busuk. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah selama ini sebagai suami istri sering bertengkar karena pergumulan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Atau saudara mengatakan, tidak, kami tidak pernah bertengkar. Atau mungkin juga Bapak Ibu berkata, sekali-kali pernah bertengkar. Saudara-saudara sekalian, kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana saudara hidup yang berserah kepada Allah. Kita melihat di dalam ayatnya yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, yang pertama kita melihat serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, satu ajakan Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan atau kelepasan kepadamu. Ini suatu ajakan, bukan perintah, dan juga bukan pilihan. Tuhan Yesus mengajarkan untuk hidup berserah. Ketika berbeban berat, hidup mengalami kesusahan, kesesakan, berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Saudara, di sini bukan saja berserah akan persoalan-persoalan pergumulan di dalam kehidupan kita, tetapi pemazmur Daud mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berarti saudara, bahwa hidup yang berserah adalah hidup menyerahkan seluruh hidup kita dengan penuh kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Dan di dalam menjalani kehidupan iman kita, saudara, maka kita harus hidup yang berserah kepada Tuhan. Di dalam menghadapi pergumulan, masalah, masa-masa yang sulit di dalam kehidupan saudara saat ini. Saudara, biarlah kita boleh sungguh mau berserah kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara mengatakan, saya sudah berserah kepada Tuhan. Tetapi mengapa masalah demi masalah kami hadapi? Dan pergumulan yang satu datang dan datang lagi. Pergumulan yang lain lagi. Sepertinya belum selesai. Satu pergumulan tetapi datang lagi satu pergumulan, dan terlebih lagi melihat ke masa yang akan datang. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-5b dikatakan, dan percayalah kepadanya. Saudara, mungkin kita mengatakan saya berserah kepada Tuhan, tetapi di mana iman saudara? Pemazmur mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan percayalah kepada Tuhan. Saudara, satu perintah daripada bagian ayat ini, percayalah kepada Tuhan. Apakah saudara di dalam kehidupan kita setelah kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan segala pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menguatkan saya. Seperti Ayub, dia mengalami satu pergumulan, penderitaan akan sakit penyakitnya. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita juga boleh sungguh mau belajar. Tidak cukup saudara mengatakan saya berserah, tetapi harus diikuti dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17b berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Bagian ini diambil juga daripada kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hati, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya. Saudara, perhatikan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Yaitu saudara dikatakan bahwa orang yang membusungkan dada, dia begitu sombongnya di hadapan Allah. Bahkan dikatakan jalannya tidak lurus hatinya, yang mendua hati. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang benar akan percaya
kepada satu-satunya Allah yang disembah, yang dipercaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, itulah satu-satunya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak kepada yang lain. Tidak bersandar kepada yang lain, tidak bersandar kepada manusia. Ketika kita berserah penuh dan percaya kepadanya, maka kita menyerahkan sepenuhnya dan percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kita, Dialah yang menolong kita. Saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian atau iman menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, saya menekan, menggarisbawahi mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian iman kita menghampiri tata kasih karunia Allah, di mana kita akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, bukan waktu kita, waktu saudara, tetapi waktu Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada kita pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Saudara, pada waktu kita menghadapi satu pergumulan di dalam kehidupan kita, dan kita membutuhkan dan sangat membutuhkan akan pertolongan. Artinya saudara, ketika kita mungkin dalam bahaya, mungkin ketika di dalam satu pergumulan yang sangat berat, saudara, itu tandanya SOS, saudara. Ya, seringkali kita mendengar orang yang menghadapi akan hal ini, yang membutuhkan pertolongan, SOS. Tandanya dia sangat membutuhkan. Siapa yang kita cari? Apakah datang kepada Tuhan? Apakah mencari Tuhan? Apakah berserah kepada Tuhan? Betul dan sangat diperlukan sekali. Tetapi saudara, bukan hanya pada waktu SOS saja saudara kita datang mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 berbunyi, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ketika saudara dan saya datang mencari Tuhan, berserah kepadanya dan percaya kepadanya, saudara, kita bertanya, layakkah saya? Dikatakan saudara, selama Ia berkenan ditemui. Selama Tuhan berkenan ditemui. Mungkin ada saat-saatnya saudara, kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mau menemui kita. Ini berkaitan akan dosa daripada umat Israel di dalam Yesaya, di mana Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel supaya boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi saudara, apa yang membuat pemisah antara manusia dengan Allah? Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-12, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Datanglah saudara, ketika kita melihat bahwa apa yang menjadi penghalang kita sehingga doa kita tidak didengar oleh Allah,
Sehingga Tuhan tidak mau menemui kita, saudara, karena dosa kita. Karena dosa yang menjadi penghalang di hadapan kita dengan Allah. Saudara, ada janji firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Di sana sudah dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Saudara, jika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka akuilah dosa kita terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya kita boleh layak di hadapan-Nya, supaya kita boleh berkenan di hadapan-Nya, sehingga Tuhan mau ditemui ketika kita mencari, kita berserah percaya sepenuhnya kepada-Nya. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang kelima C dikatakan, Ia Tuhan akan bertindak. Saudara, Tuhan tidak akan diam. Dia akan bertindak, saudara. Dia tidak akan diam, tetapi Dia akan bertindak. Artinya Dia akan menolong saudara dan saya di dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupan saudara. Saudara, maukah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, tantangan? Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah, serahkanlah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke bagian ayat yang terakhir dari Mazmur 37 ayat yang ke-39 dan 40, saya akan membacakan kepada saudara. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka. Bahkan dikatakan Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara, apakah saudara selalu hidup berserah kepada Tuhan? Apakah saudara senantiasa mencari Tuhan? Ketika saudara membutuhkan akan pertolongan, siapa yang saudara cari? Apakah saudara bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Biarlah saudara kita boleh mau hidup bukan saja menyerahkan hidup kita, tetapi kita juga bukan saja berserah kepada Tuhan di saat SOS saja, tetapi di dalam segala keadaan kita, baik ataupun tidak baik, saudara, kita mau belajar hidup berserah kepada Tuhan. Jerry White, saudara, di dalam bukunya Kuasa Penyerahan Diri, dia menulis demikian: orang Kristen yang hidup dalam penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala keadaan kita, pergumulan kita kepada Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, maka saudara, sesuai janji firman Tuhan, dikatakan Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti menolong saudara.
Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia satu-satunya penolong kita di dalam kehidupan kita. Maukah kita belajar, saudara, untuk hidup berserah sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan diam. Dengan kuasanya, di dalam kemahatauannya, di dalam kemahakasiannya, saudara, Tuhan pasti menolong saudara. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam pandemi COVID-19 dan di era new normal, saudara, kita tidak tahu kapan berakhir daripada wabah COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di saat kita mau datang, mau hidup berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita, memelihara iman kita untuk boleh terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak jauh, kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita semakin dekat dan mau mencari Tuhan di dalam segala perkara, di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sekali lagi firman-Mu Tuhan boleh menegur kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin kami telah mengatakan, aku sudah berserah kepadamu. Tetapi kami tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan bagi hari ini boleh sungguh menegur kami ya Tuhan. Berapa banyak Tuhan kami mungkin mengatakan aku sudah berserah kepadamu. Tetapi iman kami ya Tuhan membelakangi Engkau. Kami tidak pernah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami tidak dengan iman datang kepadamu. Tuhan, biarlah kami boleh belajar seperti Ayub. Di dalam pergumulan kehidupannya yang berat, Ayub tetap berserah dan percaya kepadamu. Dan Engkau Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Engkau yang bertindak. Engkau yang menyatakan kekuatan dan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu yang berserah penuh kepadamu, yang menyerahkan hidupnya dan percaya kepadamu ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Berkati setiap kami, berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bukan hanya mengerti, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini marilah kita membawa persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar. Atau saudara kumpulkan dan diserahkan ke gereja. Dengan hati yang ikhlas, mari kita membawa persembahan kita dan meresponi firman Tuhan hari ini dengan pujian, ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu,
kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu yang kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita sama-sama katakan, ku takut, takkan ku gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita katakan, ku berserah, Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. ku percaya. Ku percaya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa, kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, hari lepas hari yang kami boleh lewati. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kekuatan, penghiburan, pertolongan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan. Tuhan ajar kami boleh senantiasa hidup berserah kepada Engkau. Tuhan kami menyerahkan akan pergumulan, akan bangsa negara kami Tuhan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan yang belum berakhir.
Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang terkena virus corona ini di rumah-rumah sakit di mana berada Tuhan. Kiranya Engkau melawat, menjamah, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berikan hikmat bijaksana ya daripada Tuhan di dalam menanggulangi daripada wabah ini Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kami percaya dengan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga wabah ini juga boleh berakhir ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dengan iman percaya kami ya Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan atas bangsa negara kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk berkat-Mu di tengah keluarga kami masing-masing. Apa yang sudah kami boleh terima Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar bersyukur dan boleh membawa dan mempersembahkan akan sebagian berkat yang daripada Tuhan yang kami boleh bawa di dalam persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima akan persembahan syukur kami ya Tuhan kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami juga bukan hanya mempersembahkan dalam bentuk materi, tapi kami boleh mempersembahkan hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dan percaya di dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau pasti memimpin, menolong, menguatkan di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik dari anak-anak sekolah minggu, turem, youth, dewasa, sampai lansia Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara, melindungi selalu. Dan berkat-Mu Tuhan juga Engkau curahkan di dalam hari-hari ke depan ya Tuhan. Di dalam berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri akan ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan saudara, di dalam keadaan saudara, senantiasa memelihara iman saudara dan menyertai, memberkati saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Ibadah selesai. Tuhan memberkati.